ciri-cirinya orang sehat jika kentut setelah bangun itu sehat. Makanya kalau ada temannya kentut jangan dimarahi ya. Kalau pagi-pagi kok kentutnya Masya Allah itu sehat. Nah, ada temannya bangun tidur. Nah, itu sehat. Ciri-cirinya orang sehat itu kentut. Orang tidak bisa kentut masuk operasi. Makanya bisa masuk dia harus bisa keluar. Bahaya. Masuk kok dan bisa keluar, ini bahaya. Namanya usus harus dioperasi. Makanya makan kok pagi-pagi kentut ini alhamdulillah. Ciri-cirinya orang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alim ulama ingkang tasawuf Qur'ani fatwa-fatwanya kepada pendiri penasehat Mahdul Taqwa yang kami muliakan dan juga pengasuh untuk pesantren Nurul Taqwa yang senantiasa mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah, dan juga kepada Dewan Asatidz wal Asatidzah, pengurus pondok pesantren Nurul Taqwa, dan juga santri-santri semuanya, putra dan putri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kalian semuanya, amin. Pada malam yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil
memberikan penjelasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karena Imam Al-Ghazali bahwasanya ini yang kelima, ya, yaitu memenuhi sepertiga daripada perutnya. Ini termasuk tingkatan-tingkatan masalah perut. Wal wasitatu asbarin, ini ada 6 jengkal, kil. Jadi antara usus dengan usus yang lain itu jaraknya sekian. Makanya sepertiga ini untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara. Terlalu lapar jangan, terlalu kenyang jangan. Sedengar saja. Ya, muqtadilun. Li'anna misranil insani tulu 18 shibra. Panjang daripada usus itu adalah 18 jengkal, ya, 18. Wahada ini buat asyabul muqtad, ini adalah kenyang yang menjadi kebiasaan. La karahata fi, tidak ada kemakruhan di dalamnya. In akala min tu'amin nafsihi, jika seseorang makan dari makanan dari dirinya. Dan seandainya seseorang itu makan di atas tempat makanannya orang lain, maka Imam Al-Qurafi mengatakan dzalika haram. Ini umpama, ya, ini piringnya kamu, ini piringnya teman kamu, kemudian kamu mengambil piringnya teman kamu. Ini menurut Imam Al-Qurafi ini haram. Kalau dulu Pak Yai saya bilang gini, makanlah apa yang tanganmu cukup mengambil. Ini adabnya orang makan. Umpama di sini ada makanan, kamu tidak senang, makan saja itu makan. Jangan mengambil tangannya makan ke arah yang lain. Ini haram. Namanya su'ul adab, tidak punya etik. Jadi ketika ada makanan tidak usah tangan ini menggayung ke sana kemari, tidak boleh. Tetap saja yang di situ. Berarti itu rezeki kamu. Anggaplah rezeki. Konsep ini kalau diterapkan, yaitu menggunakan konsep iqna' bil qalil ya'ti bil katsir. Terimalah hal yang sedikit, maka akan datang hal yang banyak. Artinya apa? Perbanyak syukur. Kalau kamu bukan rezeki kamu hari ini, mungkin lain ada rezeki kamu. Jadi kamu tidak terlalu serakah terhadap makan. Jadi mohon maaf, biasanya santri kalau sudah lapar itu jatah temannya diambil. Ya betul. Namanya ada beragam. Kalau dulu kebiasaan santri itu makannya pakai loyang, lengser ya. Lengser itu dikumpul, ya, blok berapa dalu, kemudian dibesar, kemudian apa? Lauk, jangan
Jangannya di kublok tuh, lalunya ngomong gede-gede rasanya. Nah, ini tidak menunggu dingin. Ya seketika itu panas itu sudah. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Giginya udah ropot sampai sering makan panas. Akibatnya giginya ropot dia. Karena tidak boleh makan dalam keadaan panas, apalagi ditiup, tidak boleh. Maka menggunakan metode apa? Disiapkan di sebenarnya air sama kobokan. Kobokan ambil pinggirnya. Jangan ada kemana mana. Ini panas. Ini biasa dulu. Ya, nanti sesekali santri baru merasakan makan bersama. Apa pakai daun? Nah, masak besar, makan bareng-bareng. Ini bagus. Ternyata di situ apa? Ada nilai-nilai kebersamaan, bersendalau bareng, ya kan? Itu memang santri itu yaitu senasib dan seperjuangan. Kita bukan sekandung, kita bukan sedarah, tapi kita senasib, sama-sama melalui ilmu. Ini tolong pengurus-pengurus diajak anak-anak yang baru ini makan bareng, apa minggu pagi masak, ya beli lemuru 5 kilo. Setiap anak jatahnya lemuru tadi 5 kilo makan. Jadi mengambil milik orang lain itu hukumnya haram. Fa inna ziyadata 'ala syar'i syar'i, maka sesungguhnya tambah atas kenyang kita menurut syarak, tambah la terus itu tidak boleh. Ajaran Rasulullah, makanlah ketika engkau lapar, sudah hilang sebelum kenyang. Nah, konsep kita, kalau para wali, para ulama soleh sedikit makannya, kalau kita sidik-sidik makan, sidik-sidik tuh. Nah, ulama para aulia sidik turune, sidik mana? Kalau kita sidik-sidik mana? Sidik-sidik turun, yaitu titik-titik turun, titik-titik mana? Inna ayya'lama ridda'i bi'akli zaid. Boleh makan makanan orang lain dengan ridhonya orang yang mengundang. Mohon maaf ya, gini. Umpama ada makanan, ini etika. Kamu tidak boleh mengambil yang lain yang bukan ada ridho dari orang yang mengundang. Umpama kalau bisa makan jangan cakir ini loh, tidak boleh. Kamu harus bilang sama orang yang muda, Pak, ini kira berdek ya, kalau tidak ada ridhonya, tidak boleh mengambil. Ini etika. Kecuali dimakan loh. Kalau dimakan itu tidak apa-apa. Saya undang kamu, misalnya kamu diajak undangan prasmanan, ada juru, ada mangga, ada apel, makan di sini. Jangan dibawa pun. Tidak boleh. Kemudian, falau ayyakula masya, ketika ada ridhonya orang yang mengundang, makan sekehendak kamu. Sampai pintu desi barang-barang.
Semua itu bukan latih terus saya katakan dan udah mangan ini pak. Biasanya lari santri ada mungkin iman kalau untuk wah ini makan besar, ini makan besar. Di mana ada makanan seru? Oh, ya santri, ikan gorengnya makin enak, tuntulnya makin atos, petani makin berok, udah mana? Ya, kuat. Makan sate kuat. Nggak kuat saja. Saya kalau makan sate itu nggak kuat ya, linu gitu. Ya mungkin faktor waktu, umur. Makanya template, baru nyampe kalau yang keenam, ayatuna ziyadatan ala qadrul yusrani, yaitu memakan tambahan atas kira-kira sepertiganya khusus. Wa huwa makruh, makan seperti ini termasuk makruh dan lebih dari ukurannya khusus. Wabi yasul insani al-faqr wa naum, ketika seseorang itu banyak makan, banyak minum, apa yang terjadi? Badannya berat, tambah gemuk. Mungkin cara makan bobotnya sekitar, terus makan kok bobotnya sekitar. Kandung sapi deh, bobot tambah gede, tambah wapi, tambah bobot, lama terjadi. Kandung merawat diri gue ini deh, tambah kabur, ini malah makan. Soal kalau kita pikir bahwa itu itu lalu, paling itu pikir sapi. Ya, kalau daging sapi tambah gemuk gini bagus kok, berapa ton? 1 ton 20 bagus. Kamu beban tambah berat bahaya, bisa obesitas, bisa kena tekanan kencing manis, kena tekanan stroke. Apa stroke? Ini bahaya. Makanya kamu kalau masih muda perbanyak olahraga. Kenapa? Di dalam diri kamu ada semangat jiwa. Kamu orang-orang tua. Makanya sering semangat muda itu penting. Ada nyanyian begini. Wahai generasi muda, putra putri bangsa, singkirkanlah pakaianmu, bangga bangkitlah. Tegaknya agama ada di pundakmu, masa depan bangsa ada di tanganmu. Coba renungkan itu, coba renungkan. Bahkan Insinyur Soekarno, presiden pertama, mengatakan, kirim aku 10 pemuda, maka akan aku goyahkan gunung Himalaya. Pemuda ini penting dalam rangka generasi estafet. Orang-orang yang sudah kuat, gugur, kalianlah penduduk. Pikirannya masih kuat, tubuhnya masih kuat, giginya masih kuat, matanya masih kuat, maka hargailah apa yang Allah berikan kepada diri. Belajar sepenuhnya, ngaji sing temenan nggih, sekolah sing temenan, mane wong tuwek bisa merasakan hasilnya sampai yang sekolah, bisa merasa hasilnya sampai mondok. Sampai mondok memburu, tulu dan tulu, hasilnya gemuk dan kuning.
Yo kandung kuning sehat sing barang-barang, kandung warna kuning. Yang berbahaya. Ya. Jadi presiden, jadilah presiden yang bertakwa. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa. Jadi pelajar, jadilah pelajar yang bertakwa. Pelajar harus bertakwa, pejabat harus bertakwa. Kalau pejabat tidak bertakwa, pejabatnya korupsi, makan uang negara, makan uang rakyat. Tetapi kalau pejabatnya bertakwa, bantuan pemerintah tepat sasaran. 1 triliun tepat sasaran. Maka negaranya baik. Tetapi kalau koruptor banyak, maka tidak tepat sasaran, maka rusak. Pelajar begitu, pelajar yang bertakwa, maka akan mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah. Makanya anak pondok harus lebih hebat daripada anak yang tidak pondok. Datangnya pagi, puasanya Senin Kemisnya dijaga, sholat malamnya dijaga, sholat jamaah dijaga, harus lebih hebat daripada anak yang tidak. Anak pondok jangan terpengaruh, terprovokasi oleh anak-anak yang tidak mau. Nanti temannya memprovokasi itu semua. Jangan. Kamu lihat yang ikhlas, tujuannya adalah lihat kalimatin. Kemarin ada anak kecil di mana? Nanti kita mau pulang, saya bilang, udah, teman-teman di sini. Kamu enak ngomong, palingnya ngaji, langsung istirahat, sholat, ngaji, sholat. Ini sebetulnya anak membentuk karakteristik pribadi yang positif, pribadi yang bertanggung jawab. Kalau bicara dengan orang kalau banyak makan, banyak tidur. Apalagi yang tidak makan, lapar, malah tidur juga. Wa ala hadzal qasmi ghalibun 'adatan nas. Pembagiannya umumnya manusia itu ya seperti itu. Makan, habis itu kerja, makan, kerja, makan, kerja. Itu umumnya manusia. Bapak kamu cari nafkah, pagi-pagi berangkat sudah sarapan, mencari uang untuk anak-anaknya dari pondok. Kalian makan cukup dan cukup. Makanya makan itu diniati. Niat ingsun mangan kanggo ibadah lillahi. Ben ono pahalane. Makanya mau arep mangan iku moto kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baru makan. Aku niat mangan iki kanggo tolabul ilmi ben kuat. Aku mangan aku begawi, musyawarah, boleh ilmu ben kuat. Itu pahala daripada kamu makan tidak ada niatnya. Ini yang tidak ada pahala. Mengawali makan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada doanya itu Allahumma barik fima razaqtana wa qina. Setelah makan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Kalau makan tangan mana? Tangan kanan. Kalau makan berjawab basmalah. Cuci tangan sebelum. Kemudian makan tidak boleh berdiri, minum tidak boleh berdiri. Apa?
eliminasi seperti ini. Kalau kita kan gini, kalau mana dari tim sama, kalau saya begini, ya makan menggunakan tangan mana? Kemudian yang ketujuh, ayat ziyadatan 'ala dzalik ila ayyatul, yaitu makan untuk tambahan agar supaya tidak sakit. Ya Allah, saya makan ini supaya sehat. Kalau saya tidak makan nanti jatuh sakit, menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Ya, makan, jangan sampai tidak makan. Pagi itu biasanya sarapan, makannya kapan? Turun, ya kan? Kalau kamu paling gitu ya, pagi sarapan paling cuma nasi sedikit, duduk selesai sudah ya. Nanti setelah dulu baru makan. Kalau asar biasanya anak-anak nyemil apa gitu, malam ada lagi makan. Makannya berapa kali? Dua kali makan itu yang sehat, 3 kali tidak apa-apa, 5 kali kemudian minimal 2 kali, 3 kali tidak apa-apa, dan 2 kali sehari. Kalau saya makannya bisa 6 kali. Di rumah makan, juga makan lagi, makan lagi. Kalau saya kan tidak makan, itu orang. Gimana Pak? Ya, gimana? Untuk udah aduh sudah kali, tunggal mana letih, menolak, makanya saya ambil sedikit, 1 kudus. Kalau saya ini 1 piring, karena 1 piring itu ada 2 piring, makanya sedikit, ya biasanya sedikit. Wahwa al-batunatu, itulah yang dinamakan perut. Wahada al-batunatu keluarga, kekenyangan itu hukumnya jadi mangan itu halal. Kalau mau makan sampai muntah jadi halal. Mangan itu halal, tapi kalau sampai muntah itu halal. Kang Afif kok konsepnya sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga air. Minum jangan kurang, makan jangan kurang. Udara di waktu. Makanya kalau minum itu tidak boleh langsung. Minumnya 3 kali tegukan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, biar ada jeda udara yang masuk. Nah, usahakan perbanyak minum air putih. Ini anjuran kedokteran, dibiasakan minum air putih. Bangun tidur siapkan air putih. Ya, mari dulu. Ojo sikat, putih dulu. Air putih, terus harus sikat, tenang deh. Itu pencernaan sehat. Pokoknya ciri-cirinya orang sehat jika kentut setelah bangun itu sehat. Makanya kalau ada temannya kentut jangan dimarahi ya. Kalau pagi-pagi kok kentutnya Masya Allah itu sehat. Nah, ada temannya bangun tidur. Nah, itu sehat. Ciri-cirinya orang sehat itu kentut. Orang tidak bisa kentut masuk operasi. Makanya bisa masuk ya harus bisa keluar. Bahaya. Masuk dok dan bisa keluar, ini bahaya. Namanya usus harus dioperasi. Makanya makan kok pagi-pagi kentut, ini alhamdulillah. Ciri-cirinya orang sehat. Apalagi bisa kencing, wah ini sehat. Kencingnya banyak.
minum itu duduk. Kalau makan baca apa? Bismillah. Selesai baca apa? Alhamdulillah. Niatkan makan itu untuk buat ibadah. Niatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian fa inna syab'a al-mu'tada tuqassiru qalba. Maka sesungguhnya kenyang itu dapat mengeraskan hati. Kenyang itu bisa membuat hati kita keras, emosian, meringan, munduran. Ini efek daripada kenyang. Para mana kalau ini kamu mau ini satu. Ayo sekarang pilih mana? Ini coba ya. Ada dua anak. Manakah yang terlebih dahulu kena penyakit stroke? Yang satu makan tempe, yang satu makan daging. Mana yang kena stroke? Salah kamu itu. Yang makan tempe ini marah-marah terus karena dia makan enak-enak, dia marah, stroke. Justru yang makan tempe ini stroke karena marah-marah sama yang makan enak-enak. Terus makan daging stroke, sama tempe stroke. Orang ngambek kok. Ini enak makan daging sama tempe, marah. Dia nanti gila ini. Stroke. Makanya orang yang makan enak itu jarang kena penyakit. Kenapa? Bahagia. Itu. Makanya sampean seminggu sekali harus makan daging. Daging ular, kan daging. Iya, daging lembu laut. Oh, cuma makan sosis kok. Nah, itu aja makan daging yang benar. Jangan makan daging-daging yang tidak boleh, karena bisa menyebabkan giginya copot. Ya daging-daging pasti dicopot. Ya, banyak makan itu menyebabkan hatinya menjadi keras. Wa yufsidu dinna, dan merusak kecerdasan. Orang yang sering tirakat, yang jarang makan, itu punya kecerdasan yang luar biasa. Sementara orang yang banyak makan, otaknya jadi betul. Dulu zaman mbah-mbah saya, kalau kamu sekolah, gak usah pakai sandwich, makan rumah. Kok penting? Ternyata benar orang-orang dulu ngajari kita. Para mbah-mbah kita seperti itu. Gak ono sandwich sekolah, malah sarapan wes. Nek ala saya bisa mulai gitu. Ono kami mangewu, sepetungewu, semulewu. Ini masuk sekolah, ayo turun marun kabeh. Semuanya marun. Apalagi sekarang sekolahnya sekolah munafik, wah kayak di hotel. Duduknya, makanannya. Kalau zaman saya dulu sekolah, paling nganter panganannya gedang goreng, mangkleng, mie goreng. Itu nikahnya seperti itu. Hari ini mungkin terkenal tahu wali, cilok baru terkenal. Saya kuliah itu sudah ada tahu wali sudah ada. Saya kuliah tahun 2009. Itu saya sudah mengkonsumsi makanan begitu. Tahu wali, mie goreng sudah ada. Biasanya di kampus itu disiapkan. Kalau sekarang yang apa? Andalannya kan pendol ya, pendol. Setiap apa itu harus sudah menangis bisa. Kalau dikurangi ya, dikurangi makan pedas, pedasnya makan, tapi jangan terlalu pedas. Gitu. Biar khususnya nggak rusak. Kurangi makan makanan bersantan ya, bisa menyebabkan penyakit lambung. Baik.
isi makan. Iya. Kadang saya baca surat terakhir Al-Baqarah itu bisa lupus ya. Banyak kali nanti Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina. Itu dari mananya Rabbana la tu'akhidna. Saking kadang ngebleng. Makanya salah satu supaya kita hafalannya kuat, perbanyak qiraat puasa. Hafalannya berkuat. Senin Kamis, wa yusqilul a'dha'i wa yusqilul a'dha'a 'anil ibadah wal ilmi. Sementara kalau kita banyak makan, maka akan menyebabkan tubuh kita menjadi berat dari ibadah dan menuntut ilmu, ya, berat. Wa yumsiku timnas wa yusqil a'dha'a wa yuqawwi syahawati, dan akan menguatkan syahwat. Jadi enaknya dari guru ini. Orang yang makan itu enak. Selama kita sehat, makan terasa nikmat. Oh, kalau mana terasa nih, terasa melingkung, terasa jangan kelor. Mertua tidak sensor, kita capek. Mertua, saking enaknya makan kelor. Ya, pernah makan kelor? Jangan kelor itu. Wayang suruh dulu bersyaitan dan menolong bala tentaranya syaitan. Karena penyebab segala kemungkaran di dunia ini, satu, masalah perut, dua, masalah di bawah perut, yaitu burung. Ini masalah perut ini yang menyebabkan banyaknya orang di penjara. Lapar, mencuri, kena tangkap. Mau beli ini bisa uang, lapor ini, kena polisi. Perut di bawah. Ini merusak dunia ya. Makanya antara perut dan di bawah perut ini harus dihati-hati. Makanya penting menjaga ini. Itu penyakitnya. Mudah-mudahan para santri bisa menjaga diri, mangan di hati-hati. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Sedang-sedang. Minum jangan terlalu banyak, sedang-sedang. Ya, biar ada udara yang masuk. Mudah-mudahan ada kita semua dapat mengambil hikmah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rangkuman dari pengajian kami: satu, biasakanlah makan cuci tangan. Yang kedua, mengucapkan Allahumma barik. Setelah makan alhamdulillahilladzi wasaqona wa